Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah kita secara daring yang disiarkan langsung dari Gereja Kibai Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan bersama-sama, kita mengagungkan akan nama Tuhan sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Mari kita semua menyanyi dari pujian kita yang mengatakan, Dialah Raja. Mari kita semua umat Allah dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Dengan sorak-sorak kita memuji Tuhan. Mari dengan semangat kita memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk bersama-sama kita mengambil waktu sejenak untuk bersatu teduh, mensyukuri untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini Tuhan boleh melayakkan kita bersama-sama untuk masuk dalam penyembahan Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersatu teduh. Pada pagi hari ini ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Diaken Reski Purnama. Dengan kasih saya persilakan. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita melayakkan hati kita untuk datang menghampiri tahta hadirat Tuhan. Dan biarlah melalui kesempatan yang Tuhan senantiasa berikan, kita mampu menyampaikan kabar sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan untuk kita berdiri dan bersama-sama kita naikkan pujian oleh kuasa darah-Nya. Walaupun penyembahan kita masih dalam daring, tetapi kita yakin bahwa Allah kita, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu.
kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu yang telah selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dovotum oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Tuhan kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bahwasanya kasih setia Tuhan tetap nyata menyertai kehidupan kami bersama. 1 minggu lagi lamanya sudah kami lalui di dalam tuntunan-Mu Tuhan bersama dengan seluruh umat-Mu. Hingga pagi hari ini Tuhan boleh kembali memberikan kesempatan yang baik bagi kami. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah kami. Kami rindu menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Kami rindu memuji dan mengagungkan nama-Mu dalam seluruh rangkaian ibadah kami. Karena itu Tuhan, dari awal hingga selesainya ibadah kami ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 244. Nyanyian kemenangan iman nomor 244, ada kuasa dalam darah Tuhan. Masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, darah ada kuasa heran. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhan-Mu hilangkan segala dosa. Jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Tentu tak ada lalang jalanan kalau mau masuk selamatan. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Jika Allah kau nanti hadapkan, ada kuasanya darah Tuhan. Kalau diampuni beri pujian, karena darahnya tebuskan. Ada kuasa, kuasa Tuhan hilangkan
dosaku. Ada kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman berdasarkan Gereja Kibait kepada jemaat Tuhan. Sepersilakan untuk berdiri dan kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita kembali naikkan pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 173, Pelihara Suluhmu. Dan kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya kelak, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang, banyaklah pelaut mengharap sinar sulu yang terang. Pelihara sulu pantai, walau hanya gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Doa syafaat oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, Allah yang setia menjaga dan memeliharakan kami umat-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang sudah kami rasakan bersama di dalam sepanjang kehidupan kami, secara khusus dalam sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui, di dalam kami menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi kami, dalam kami menjalani kehidupan rumah tangga kami masing-masing, bahkan di dalam kami bersama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan, juga dalam kehidupan keberimanan kami kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa karena topangan daripada Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya sampai pada pagi hari ini. Bahkan kami bersyukur kepadamu Tuhan, bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang Tuhan telah berkati dengan berkat pertambahan usia di dalam kehidupan mereka, baik pada minggu yang lalu maupun dalam minggu ke depan ini. Bersama dengan anak kekasih Jireh Christian Dianto, Joaquin Elvino Kahuluge, Saudari Orpa Rosalin, Ibu Liliana Telalang, Saudara Seltil Isak Lumba, dan Saudari Camelia Oktaviani. Juga
juga dalam minggu ke depan ini Tuhan, bersama dengan Saudara Ages George Enos Surya dan Bapak M. Ali. Biarlah kiranya ketika hamba-hambamu ini Tuhan menikmati berkat pertambahan usia daripadamu, mereka boleh menikmatinya di dalam kehendak Tuhan. Mereka boleh mengisi hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup yang Tuhan karuniakan sungguh menjadi hidup yang menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kami, dalam suka dan duka hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang setia menemani kami. Bahkan kami bersyukur bersama dengan keluarga besar almarhumah Ibu Yuli binti Kaka, bahwa kendati Tuhan mengizinkan duka cita terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga besar. Terima kasih atas lawatan Tuhan, terima kasih atas kekuatan dan penghiburan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga keluarga yang ditinggalkan boleh dihiburkan, boleh tetap kokoh di dalam iman kepada Tuhan. Bahkan kami bersyukur bahwa pemakaman boleh berjalan dengan baik hanya karena kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus menghiburkan keluarga besar ini, sehingga dalam menapaki hari-hari hidup mereka ke depan, kasih setia Tuhan boleh tetap nyata dalam kehidupan mereka. Dan saat ini juga Tuhan, kami datang berdoa kepadamu untuk setiap jemaat kami yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Bersama dengan hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, kami mohonkan uluran tangan kuasa-Mu Tuhan, menjamah dan memulihkan mereka. Biarlah kiranya hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan, mereka boleh dipulihkan. Di dalamnya kami akan sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Begitupun juga Tuhan dengan setiap jemaat kami dalam menjalani usia tua mereka. Biarlah kiranya Tuhan tetap menopang kehidupan mereka, memberikan sukacita dalam menjalani usia lanjut mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan tetap mengokohkan iman mereka, sehingga mereka semua Tuhan boleh tetap setia dalam iman hanya kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kami pun berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang bergumul mencari lapangan pekerjaan, yang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kami datang bawa kepadamu Tuhan. Mari Tuhan turut campur tangan dalam setiap kerinduan hati umat-Mu. Biarlah kiranya hanya oleh pertolongan-Mu Tuhan, mereka boleh mendapatkan apa yang mereka rindukan di dalam kehidupan mereka. Dan di dalamnya Tuhan kami akan sama-sama memuji dan mengagungkan akan nama-Mu. Begitupun Tuhan kami datang berdoa kepadamu, mendoakan seluruh umat-Mu dalam menjalani kehidupan rumah tangga masing-masing. Tentunya setiap umat-Mu Tuhan punya pergumulan yang berbeda-beda di tengah rumah tangga masing-masing. Karena itu Tuhan kami datang menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang akan hadir di tengah kehidupan rumah tangga setiap umat-Mu, melawat dan memberkati setiap umat-Mu. Bahkan dalam setiap rencana-rencana kehidupan umat-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang akan turut campur tangan, Tuhan yang akan membuatnya berhasil, sehingga di dalam kehidupan rumah tangga setiap umat Tuhan, kasih setia Tuhan boleh tetap nyata dan nama-Mu akan tetap dipermuliakan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Berkatilah semua anak-anak-Mu Tuhan dalam panti asuhan ini. Berkati di dalam pendidikan mereka, berkati dalam pertumbuhan, berkati di dalam pengenalan dan iman mereka kepada Tuhan. Sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan dalam panti asuhan ini kian hari kian bertambah besar, kian hari kian mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan kami datang berdoa buat hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sekeluarga, yang Tuhan percayakan tanggung jawab di dalam mengayomi akan semua anak-anak-Mu di dalam panti asuhan ini. Karuniailah ketabahan, kesabaran, hikmat daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu sekeluarga Tuhan mampu untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat ini. Hamba-Mu boleh menjadi berkat-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam panti asuhan ini. Kami datang berdoa mendoakan akan setiap donatur yang setia, mendukung akan setiap program dalam yayasan dan panti asuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati dalam segala upaya pekerjaan mereka, dalam segala usaha mereka. Tuhan membuatnya berhasil, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh tetap nyata di dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap jemaat kami dalam pekerjaan mereka setiap hari.
Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, buatlah kiranya menjadi berhasil, sehingga melalui semuanya itu Tuhan nyata berkat-Mu, untuk mereka boleh nikmati setiap saat di dalam kehidupan mereka. Bahkan kemanapun umat-Mu melangkahkan kaki mereka setiap harinya, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan atas hidup mereka, sehingga setiap detik di dalam kehidupan mereka, mereka boleh jalani dengan penuh selamat, berkat perlindungan tangan kasih daripada Tuhan sendiri. Kami datang berdoa untuk setiap anak-anak jemaat-Mu di dalam proses pendidikan mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menuntun, menolong dan memberkati, memberikan keberhasilan bagi mereka, sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan senantiasa berhasil dalam perjuangan pendidikan mereka, hanya karena kuasa dan pertolongan yang asalnya daripada Tuhan. Kami pun datang menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan beberapa jemaat kami yang senantiasa berada di luar kota Makassar karena urusan pekerjaan mereka, karena urusan pendidikan mereka, sehingga mereka harus berpisah dengan sanak keluarga mereka. Mereka harus berpisah dengan kami umat-Mu di dalam tempat ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, mari kiranya Tuhan terus memeliharakan mereka, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, terlebih dalam iman kepada Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh tetap kuat dan teguh hanya di dalam iman kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk proses pembangunan rumah-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati kami umat-Mu, sehingga hanya oleh kuasa-Mu Tuhan, pembangunan ini boleh kembali dilanjutkan, boleh terselesaikan dalam waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami umat-Mu, sehingga di dalamnya kami boleh menggunakannya bersekutu bersama-sama, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kami berdoa untuk panitia Natal dalam tahun ini. Berkatilah seluruh panitia ini Tuhan, sehingga boleh bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan akan perayaan Natal kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami sama-sama bersuka cita merayakan akan hari kelahiran-Mu Tuhan bagi kami sekalian. Kami pun berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat lokal. Biarlah kiranya Tuhan yang akan senantiasa hadir di dalam setiap program yang sudah dicanangkan bersama. Tuhan yang akan menuntun, menolong dan memberkati, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik, yang boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, boleh membawa kami kuat dan teguh di dalam iman kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya di dalam semuanya itu Tuhan, hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Kami datang bawa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk bangsa dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan yang akan memberkati mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah kiranya oleh kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan, akan senantiasa tercipta rasa aman dan damai. Kami anak-anak Tuhan masih boleh dengan leluasa untuk beribadah kepadamu, bahkan boleh dengan leluasa untuk mengabarkan Injil-Mu ke seluruh penjuru dunia ini. Terlebih khusus Tuhan, dalam menghadapi pilkada dalam tahun ini, biarlah kiranya Tuhan yang akan menuntun, sehingga pemimpin yang akan terpilih nantinya benar-benar yang terpilih dalam tuntunan Tuhan, sehingga mereka mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik. Di dalamnya Tuhan akan senantiasa tercipta kedamaian di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami pun berdoa mendoakan akan bencana pandemi yang masih kami hadapi sampai pada saat ini. Kami mohon Tuhan jaga dan sertai kami. Bahkan kami rindu Tuhan, biarlah kiranya oleh kuasa-Mu Tuhan, virus ini boleh berlalu dari kami, boleh berlalu dari negara kami, dari bumi ini Tuhan, sehingga kami boleh kembali dengan leluasa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, bahkan di dalam melaksanakan setiap program-program pelayanan yang sudah kami rencanakan bersama. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersama dengan seluruh umat-Mu siap untuk kembali menjalani hidup dalam sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami tetap serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga dan sertailah kami seluruh umat-Mu. Karuniailah kami kesehatan, kekuatan yang baru dari Tuhan. Karuniailah kami umur yang panjang, sehingga hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami semua masih boleh tetap beroleh kesempatan hidup di muka bumi ini. Bahkan berkatilah kami dalam segala rencana dan cita-cita kami Tuhan, sehingga bersama dengan Tuhan, keberhasilan boleh kami rasakan, kami boleh nikmati dalam hidup kami bersama. Terlebih berkatilah kami dalam iman kepada Tuhan,
Sehingga keadaan hidup seperti apapun yang akan kami jalani ke depan, kami boleh tetap teguh di dalam pengharapan kami, dalam iman kami kepada Tuhan, sampai pada masa Tuhan akan datang menjemput kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kami di sorga. Sempurnakanlah doa syafaat kami ini yang kami datang bawa kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat kami. Amin. Mengiringi perenungan firman Tuhan yang pada saat ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Samedi MTH, kembali kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 28, Berpanji Kitab Suci. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 28, kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Hendaklah kitab yang suci diberikan bagi dunia, naik tinggilah seperti panji, siarkan berkat yang indah, kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihentakkan pada Allah. Dimanapun ia diri, sinarnya akan terangi, awan yang gelap diusirkan, dan dosa pun dibasuhkan. Kitab Allah yang beriman, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihentarkan pada Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, di mana pada saat ini Tuhan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan menuntun kami sekalian sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan benar dan siap melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini, pakai dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menjadi alat-Mu memperkatakan kebenaran firman-Mu kepada umat-Mu saat ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sesungguhnya kami umat-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya ucapkan kepada kita sekalian selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya ambil dari kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Oleh karena itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu,
kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan merenungkan satu tema, keluarga Kristen dalam hubungannya dengan masyarakat. Keluarga Kristen dalam hubungannya dengan masyarakat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, keluarga pada hakikatnya merupakan tempat pembentukan karakter, pendidikan dasar bagi anak-anak, dan menanamkan nilai-nilai tentang agama untuk dapat memberikan pemahaman yang benar tentang apa yang pantas untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga dalam hubungannya dengan masyarakat luas, baik di sekitar rumah atau tetangga, sekolah, tempat bermain dan sebagainya, mampu menunjukkan warna dan pengaruh yang baik sebagai makhluk sosial di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, keberhasilan anggota keluarga dalam menjalin dan menjalani hidup dan bagaimana bersikap yang sesuai dengan aturan atau etika yang baik dan benar sangat ditentukan bagaimana kondisi atau keadaan keluarganya dan bagaimana hubungan antar seluruh anggota keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi masing-masing yang didasarkan oleh didikan firman Tuhan sebagai standar pengajaran tertinggi akan membentengi seluruh anggota keluarga dari pengaruh buruk dunia zaman sekarang ini. Maka dari itu jemaat yang kekasih, keluarga harus mampu menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dalam hubungannya dengan masyarakat dimanapun ia berada. Hal ini dibuktikan oleh keluarga Yosua, di mana keluarga ini sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, dan di dalam hubungan dengan masyarakat mereka dikenal baik dan mereka juga mampu menunjukkan keteladanan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana supaya keluarga Kristen berdampak bagi masyarakat dalam hal sikap dan karakter yang dapat diteladani dan memberikan pengaruh yang baik di tengah masyarakat di mana keluarga Kristen ini berada? Ada beberapa hal yang harus dimiliki sebuah keluarga di dalam menunjukkan eksistensinya atau sekaligus menunjukkan peran strategisnya di dalam kehidupan bermasyarakat dalam dengan orang lain. Yang pertama yang dapat kita lihat, apa peran dari keluarga Kristen dalam hubungannya dengan masyarakat luas? Yang pertama yaitu keluarga harus mencerminkan sebuah masyarakat yang sehat. Keluarga harus mencerminkan sebuah masyarakat yang dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Di situ kita melihat bagaimana Yosua
mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat di sini yang dimaksudkan selain sehat secara jasmani, juga sehat secara rohani. Kesehatan jasmani dapat dilakukan dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat atau bergizi. Sedangkan kesehatan rohani dapat dilakukan dengan mengajak seluruh anggota keluarga untuk menerapkan firman Tuhan yang didengar dari setiap ibadah yang dilakukan, baik ibadah di dalam rumah tangga sendiri maupun di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam jemaat Tuhan. Dalam kehidupan melalui pengajaran-pengajaran yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, didikan-didikan dari orang tua yang bertanggung jawab mendidik dan mengajar anak-anak kepada kebenaran Tuhan. Untuk menciptakan keluarga yang sehat, sebagai keluarga yang dapat diteladani, tentulah setiap keluarga itu harus membawa anggota keluarganya untuk benar-benar mengetahui peran mereka masing-masing dan bagaimana menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya, sehingga terciptalah suasana kebersamaan yang kuat dan keadaan keluarga yang penuh kedamaian. Bila hal ini dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga Kristen, maka dengan sendirinya menciptakan masyarakat yang sehat. Bagaimana ciri keluarga yang sehat? Kita dapat melihat keluarga yang sehat adalah bagaimana menghargai keutuhan atau menjunjung tinggi kesetiaan dan kebersamaan. Selain itu, ciri yang keluarga yang sehat tidak lain adalah memelihara dan mempraktekkan kasih dengan cara yang benar. Keluarga yang sehat juga tidak lain adalah memiliki komunikasi yang baik dan menyediakan waktu bersama dengan keluarga secara berkualitas. Bukan hanya itu saja jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ciri keluarga yang sehat tidak lain adalah bagaimana mereka mengupayakan kehidupan rohani yang semakin baik, sehingga keluarga mereka memiliki ibadah yang benar kepada Tuhan, seperti yang dipraktekkan oleh keluarga Yosua. Yosua dan keluarganya adalah sebuah contoh nyata dari keluarga yang sehat, sehingga memberikan pengaruh yang sangat baik dan menjadi patron dalam kehidupan masyarakat yang sehat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, masyarakat yang sehat, baik sehat dalam jasmani maupun sehat rohaninya, itu sangat ditentukan bagaimana mempersiapkan keluarga Kristen untuk masuk ke dalam masyarakat yang majemuk, masyarakat yang penuh dengan tantangan. Dan disitulah keluarga Kristen ini akan mencerminkan masyarakat yang sehat, karena berasal dari keluarga yang sehat, keluarga yang dididik dengan benar seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan dan sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka.
sehingga kehidupan mereka adalah ibadah mereka. Kehidupan mereka adalah satu mezbah Tuhan yang berkenan kepada Tuhan saja. Yang kedua, hal yang kedua yang harus dimiliki keluarga Kristen untuk menunjukkan keberadaan mereka sekaligus peran strategis mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah keluarga Kristen sebagai cerminan masyarakat yang berkarakter terpuji. Keluarga Kristen sebagai cerminan masyarakat yang berkarakter terpuji. Karakter yang terpuji yang nampak jelas dalam diri Yusuf. Bila kita membaca dalam Kejadian pasal 39 sampai pasal yang ke-45, bagaimana kehidupan Yusuf itu dan bagaimana karakter yang ditunjukkan oleh Yusuf. Karakter yang nampak jelas dalam diri Yusuf tidak lain adalah, yang pertama adalah kasih. Dia membuktikan dirinya mengasihi saudaranya, sekalipun saudaranya memperlakukan mereka dengan tidak baik. Bahkan Yusuf sanggup mengampuni mereka dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Selain Yusuf memiliki kasih, Yusuf juga memiliki sikap jujur, sehingga dikatakan dalam pengalaman atau perjalanan hidupnya, mulai dari dia dibuang, dijual ke rumah Potifar, sampai masuk ke istana raja, di dalam penjara pun Yusuf dikatakan percaya mengurus segala sesuatunya. Karena apa, jemaat yang kekasih dalam Tuhan? Karena dia jujur. Kejujurannya itu membawa dia untuk dipercaya di dalam segala hal. Sehingga di rumah Potifar pun Yusuf dipercaya mengurus pekerjaan rumah Potifar. Di penjara Yusuf dipercaya untuk mengurus para tahanan. Bahkan di istana raja pun Yusuf dipercaya untuk mengurus segala keperluan masyarakat atau penduduk Mesir pada waktu itu. Maka dari itu, jemaat yang kasih dalam Tuhan, selain jujur, kita juga dapat melihat karakter yang dimiliki oleh Yusuf tidak lain adalah Yusuf takut akan Tuhan. Kita melihat bagaimana istri Potifar merayu Yusuf sedemikian rupa, tetapi Yusuf lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, sehingga tatkala dia difitnah, bahkan sampai dipenjarakan, Yusuf tetap menerima semuanya itu, karena dia percaya tatkala dia takut akan Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan pasti membela dia, Tuhan pasti menolongnya di dalam melewati semuanya itu. Keluarga Kristen haruslah memiliki karakter yang terpuji, yang berasal dari karakter Kristus. Tatkala anggota keluarga kita mampu menunjukkan karakter yang terpuji seperti yang dipraktekkan oleh Yusuf, maka keluarga telah menunjukkan contoh dan bagaimana mereka menjadi cerminan dari masyarakat yang memiliki karakter yang terpuji itu. Karakter yang terpuji akan menghasilkan sifat dan sikap yang juga terpuji dan mampu menjadi teladan. Karakter yang terpuji akan membawa kita untuk sungguh-sungguh menjadi teladan yang baik dimanapun kita berada. Posisi sebagai budak
yang dialami oleh Yusuf tidak membuatnya kehilangan karakter terpuji. Dan sebagai orang yang memegang kekuasaan tertinggi di Mesir, tidak membuat Yusuf mengabaikan nilai-nilai dan melupakan Tuhannya. Inilah contoh keluarga yang walaupun sulit tetapi masih bisa menunjukkan karakter terpuji, dan walaupun dalam keadaan menderita tetapi masih bisa menunjukkan nilai tertinggi dari sebuah karakter. Karakter yang terpuji tidak lahir secara instan, Bapak Ibu Saudara, tetapi melalui proses pembentukan dan pematangan yang terjadi dalam keluarga kita. Oleh sebab itu, masyarakat yang memiliki karakter yang terpuji adalah masyarakat yang berasal dari keluarga yang di dalamnya ada didikan, disiplin, dan membentuk karakter yang seturut dengan karakter Kristus. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, keluarga kita tentunya harus memberi dampak kepada banyak orang, secara khusus masyarakat di mana kita berada, sehingga keluarga Kristen atau keluarga kita ini bukan hanya menjadi berkat di dalam keluarga kita sendiri, tetapi mampu menjadi berkat dan menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, membawa misi Tuhan, menyampaikan Injil kebenaran Tuhan melalui perbuatan dan tingkah laku kita. Maka dari itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, melalui tingkah laku kita nama Tuhan dipermuliakan, melalui tutur kata kita mampu menguatkan dan memberkati banyak orang, dan melalui sikap kita akan membawa orang-orang untuk mengalami pertobatan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita bersama-sama untuk terus mempertahankan kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan, di mana kita mencerminkan kehidupan yang sehat. Sehat bukan secara jasmani saja, tetapi sehat secara rohani melalui pengajaran yang benar dan mampu kita terapkan dalam kehidupan ini. Selain daripada itu, kita mampu menunjukkan karakter yang terpuji yang telah dibentuk di dalam keluarga kita dan mampu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hidup kita ini menjadi terang dan garam dunia seperti firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati semua jemaat-Mu, bahkan kami Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama siap menjadi berkat dimanapun dan kapanpun, khususnya di masyarakat sekitar kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin atas kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa memberikan kita damai serta sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk memberikan korban syukur. Adapun pengenalan pundi, tangguh merah untuk perpuluhan, tangguh hitam untuk kolekte ibadah, tangguh biru untuk dana kas lokal pelayanan, dan kotak. Dan kembali kita bernyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 146, Pergilah ke seluruh dunia, dan kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Siapakah mau mintakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah? Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Pesanan Tuhan bunyinya, nah kuasa diberi padaku,
Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Lihat di dunia pintu yang terbuka, hai laskar Kristus, bangunlah segera. Umatnya Tuhan yang seroh sejiwa, jajulah dan kabarkan Injilnya. Pesanan Tuhan bunyinya, nah kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Doa persembahan oleh Ibu Pendeta Lolongan STH. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Pertolongan Tuhan boleh tetap nyata bagi kami dalam rangkaian ibadah kami. Kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menuntun kami untuk semakin hidup dengan benar di hadapan Tuhan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Hamba-Mu Tuhan yang Kau telah pakai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan dan pelayanan selanjutnya. Terima kasih juga Tuhan, saat ini bersama dengan umat-Mu, kami telah membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan menerima apa yang kami persembahkan ini, dan Tuhan memberkatinya supaya boleh dipakai dengan baik di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati kami dalam perjalanan hidup kami selanjutnya dengan berkat-berkat yang baru daripada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, berkat Tuhan boleh tetap nyata bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Ku dikasihi Yesus, kita akan menyanyikan bait pertama dan kedua dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 262, di mana sebentar juga kita akan menerima berkat oleh hambanya. Dan kepada jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Itulah firman Allah, ku kecil serta lemah, tapi Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, besarlah kasih-Nya. Tuhan sudah matilah, surga pun terbukalah, dosaku dihapuskan, karena Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, besarlah kasih-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang telah menyertai kami dalam sepanjang ibadah kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjaga kehidupan kami, menata hidup kami, dan membawa kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan,
kembalilah dalam kehidupanmu dengan penuh sukacita. Ingat dan lakukan firman Tuhan dengan setia, dan arahkan hatimu kepadanya untuk menerima berkat-Nya. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita gereja. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami di Gereja Kibai Jemaat Balang Bodong. Kami mengucapkan selamat berbakti bersama kita bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gembala Sidang, Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu yang lalu maupun dalam minggu ini. Gembala Sidang, Majelis dan seluruh jemaat turut merasakan duka cita yang dalam atas terpanggilnya ke rumah Bapa di sorga almarhumah Kompol Purnawirawan Yuli Bitikaka pada hari Minggu 11 Oktober 2020. Kiranya Tuhan Yesus sumber penghiburan yang sejati memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Adapun informasi pelayanan sepekan yang pertama Minggu 25 Oktober 2020, ibadah umum 1 dimulai pukul 6.30 WITA untuk zona Balang Bodong, ibadah umum 2 pukul 10.00 WITA untuk zona di luar Balang Bodong, serta ibadah remaja pukul 16.00 WITA. Diharapkan kepada anggota jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, dan menjaga jarak. Ibadah secara daring masih disiarkan melalui YouTube Gereja Kibai. Panitia Natal mengadakan amplop Natal untuk mendukung kegiatan Natal jemaat. Diharapkan partisipasi jemaat untuk setiap kepala keluarga ditargetkan 300.000 per kakak. Dan informasi terakhir bahwa akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus yang akan ditempatkan di gereja pada tanggal 1 November. Demikianlah informasi pelayanan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita kita menjalani kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan. Mari saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Dengan penuh sukacita kita sama-sama menyanyi dari pujian kita yang mengatakan, bukan sembarang pekerja, telah lama aku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Mari kita imani pujian kita bahwa kita akan terus berjalan bersama Tuhan, bukan menjadi sembarang pekerja, tetapi Tuhan kita sungguh luar biasa sebab Dia adalah Raja. Dia memanggil kita untuk menuai ladangnya. Mari dengan semangat kita menyanyi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat
Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Tuhanku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.